Rendang emang nendang. Makanan juara asal Sumatera Barat ini nggak usah diragukan lagi kenikmatannya. Enak, nikmat, dan go internasional. Bahkan kini sejauh 15.000 km dari Padang pun kita sudah bisa menikmati hidangan rendang di pusat kota New York. Wow, ahoy boy boy! Rendang memang layak disebut the treasure of Minangkabau. Berasal dari kata marandang yang punya arti secara lambat, menggambarkan proses memasak rendang yang lama hingga menghasilkan tekstur daging yang lembut dengan aroma rempah yang kuat dan bercita rasa tinggi. Jadi rendang sebetulnya bukanlah nama makanan, melainkan proses memasaknya. Filosofi di balik rendang pun sangat unik. Maknanya ada 3 sikap, yaitu kesabaran, kebijaksanaan, dan ketekunan. 3 unsur ini dibutuhkan dalam memasak rendang, termasuk memilih bahan berkualitas sehingga tercipta makanan dengan cita rasa tinggi. Adit, sini bantu Bundo masak rendang. Siap, Bundo. Kalau warnanya sudah coklat, tambahkan jahe dan lengkuas ya. Tunggu mendidih, tambahin salam. Baik, Bundo. Assalamualaikum. Bukan salam yang itu dong, anak muda. Rendang selama ini identik dengan daging kerbau, karena memang hewan kerbau adalah salah satu simbol penting di suku Minangkabau. Nama Minangkabau sendiri berasal dari kata manang atau menang, dan juga kabau yaitu kerbau. Kisahnya berawal di abad ke-17, saat kerajaan Paraguyung yang dipimpin oleh Raja Aditya Warman menghadapi para pasukan kerajaan Majapahit yang hendak menaklukkan wilayah Sumatera Barat. Untuk mencegah pertempuran, penasehat raja mengusulkan adu kerbau sebagai pengganti peperangan. Jika kerbau dari pihak raja yang kalah, maka kerajaan akan diserahkan kepada pasukan Majapahit. Sebaliknya, jika menang, pasukan Majapahit diminta untuk kembali ke Jawa. Usulan tersebut disetujui oleh pasukan Majapahit, dan pada akhirnya adu kerbau dimenangkan oleh kerajaan Pagaruyung. Kemenangan itulah yang menginspirasi nama Minangkabau atau kerbau yang menang. Untuk mengenang kemenangan itu juga, masyarakat Minangkabau membuat rumah adat yang dinamakan rumah gadang atau rumah besar, yang atapnya mengikuti bentuk tanduk kerbau. Rumah gadang memiliki ukuran yang sangat besar dengan jumlah ruangan ganjil, antara 3 hingga 11 ruangan. Dit, ini rumah kamu. Wah, besar ya. Yuk masuk, kita belajar kelompok di kamarku aja ya. Bentar ya. Yuk. Dalam 40 meter, belok kanan. Dalam 30 meter, belok kiri. Rumah gadang yang besar ini juga punya struktur bangunan yang unik dan tahan gempa. Hal itu karena rumah gadang direkatkan bukan memakai paku melainkan pasak. Jadi saat terjadi gempa, rumah gadang tidak akan roboh namun justru ikut bergoyang mengikuti ritme gempa. Ciri khas dari atap rumah gadang juga dapat kita temui di monumen kebanggaan suku Minangkabau, yaitu jam gadang yang berlokasi di pusat kota Bukit Tinggi. Jam gadang mulai dibangun pada tahun 1926 sebagai hadiah dari Ratu Belanda saat itu, Wilhelmina. Proses pembuatan jam raksasa ini memakan waktu 6 tahun dengan biaya 3.000 gulden atau 24 juta rupiah kurs saat ini. Sebuah nilai yang sangat fantastis di tahun 1920-an. Mesin jam yang digunakan dalam monumen ini merupakan barang langka yang hanya diproduksi 2 unit saja di dunia ini. Unit kedua yang setipe dengannya hingga kini masih digunakan dalam menara jam legendaris kota London, yaitu Big Ben. Uniknya lagi, jam gadang tidak membutuhkan baterai dan digerakkan secara mekanik melalui 2 bandul besar yang saling menyeimbangkan satu sama lainnya. Jam gadang mengalami 3 kali perubahan bentuk atap, yaitu desain awal Belanda berbentuk bulat dengan patung ayam jantan di atasnya. Lalu berganti menjadi pagoda di masa penjajahan Jepang. Dan di era kemerdekaan Indonesia, berganti menjadi bentuk atap dari rumah adat Minangkabau, yaitu rumah gadang. Itulah dia kekayaan budaya dan sejarah dari suku Minangkabau. Semoga kekayaan budaya kita akan terus lestari. Karena kalau bukan kita sebagai anak negeri yang menjaga dan mencintai budaya dan sejarah bangsa kita, mau siapa lagi? Salam cinta Indonesia.